Halo dan selamat datang di channel saya Hobi Kidal. Hari ini kita kedatangan tamu, temannya Stanley yaitu Rafael. Dan ternyata Stanley sama Rafael ini belum pernah ketemu. Taunya dari grup cuma chattingan, jadi baru kali ini mereka bertemu tatap muka. Kita juga nggak mengerti mainnya Rafael itu kayak apa, dan tadi sebelum pertandingan ini sempat main dengan teman-teman yang lain. Saya lihat Rafael ini mainnya bagus banget sih. Anak-anak sempat kaget. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghadapi lawan yang bagus. Maksudnya lawan yang level permainannya itu lebih bagus dari kita. Saya teringat ketika masih SMP, zaman-zaman pelajaran badminton, saya lihat kakak-kakak yang bermain di lapangan sebelah itu mainnya kan bagus-bagus, smashnya keras-keras. Lalu suatu saat saya pernah diajak untuk bermain double dengan mereka. Saya tuh sempat kaget waktu itu. Ya karena saya waktu itu merasa permainan saya nggak level ya sama mereka. Dengan bekal pengalaman seperti itu, saya belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi lawan yang lebih bagus dari kita. Baiklah, kita langsung aja dengan tips-tipsnya ya. Seperti yang saya baru katakan sebelumnya, yaitu tips pertama adalah tetap tenang, nggak usah grogi. Ya ngomong kayak gitu sih gampang, tapi prakteknya gimana? Kalau buat saya sih awal-awal kita ada perasaan grogi itu wajar ya. Atlet pun juga mungkin ada perasaan seperti itu. Yang pasti lawan yang bagus tuh juga manusia, nggak luput dari kesalahan. Ya mungkin aja mereka bagus mainnya tapi lagi apes atau lagi nggak terlalu fit. Jadi kita ada kemungkinan untuk menang. Kita harus punya pikiran bahwa kalah atau menang itu hal yang biasa. Lindan, Minion, itu juga semua pernah kalah. Pikiran seperti itu dalam psikologi itu termasuk reasoning, jadi membuat alasan-alasan dalam pikiran kita untuk selalu positif. Supaya tetap tenang, yang kedua kita mikir gini, jika kalah, apa harga diri kita terluka? Jika saya kalah satu kali dalam pertandingan ini, apakah kita nilainya berkurang? Kan nggak gitu ya. Jadi harga diri kita itu nggak berkurang meskipun kita kalah satu kali dalam pertandingan. Kita lihat Lee Chong Wei sama Lin Dan itu kan selalu kayak musuh bebuyutan gitu ya. Arch enemy. Meskipun Lee Chong Wei itu di atas kertas sering kalah kalau lawan Lin Dan, tapi Lee Chong Wei itu nilai rankingnya itu nomor 1, lebih tinggi dari Lin Dan dalam beberapa periode ya, nggak selalu. Nah itu buktinya kalau kita menang atau kita kalah itu nggak mempengaruhi nilai kita, nilai diri kita. Untuk yang ketiga, kiat-kiatnya biar tetap tenang, kita fokus ke permainan aja, lupakan perasaan ragu-ragu, perbanyaklah rasa percaya diri. Ambil nafas yang panjang, tetap tenang. Ambil nafas yang panjang itu menurut kedokteran ya, itu bisa mengeluarkan hormon anti stres. Jadi ambil nafas itu bukan sekedar teknik ya, tapi itu sudah kayak scientific proof. Sudah diakui secara medis lah kasarannya begitu. Tips kedua dalam menghadapi lawan yang bagus yaitu berpikir positif.
Tadi di awal-awal sudah saya singgung sedikit ya, yaitu lawan yang bagus itu juga manusia, bisa kalah, bisa melakukan kesalahan. Lalu kita juga harus tahu bahwa pertandingan itu bukan ancaman, tapi tantangan. Kalau kita ingin dapat pengakuan dari orang lain, kita harus berusaha, ya kan? Kalau karena kita perasaannya sudah minder duluan, terus nggak ngapa-ngapain, ya sama aja dengan auto menyerah. Kalau gitu ya 5 menit pertandingan langsung walk out aja, nggak usah terusin lagi. Orang kan ikut lomba, ikut pertandingan itu untuk dirinya sendiri itu biar dapat pengakuan ya. Jadi untuk memupuk rasa percaya diri, kalau menang kan lebih percaya diri. Lah, orang menang aja masih banyak yang mencibir kok. Walaupun kita sudah menang ya kadang-kadang ada orang yang nggak suka terus mengkritik tindakan kita. Itu ada orang-orang seperti itu. Jadi nggak usah ambil pusing mengenai masalah itu. Supaya pikiran kita positif itu kita stop membandingkan dengan lawan kita. Semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita aja yang harus manage apa yang bagus buat kita, apa yang kekurangan dari kita itu kita minimalis. Oke, tips yang ketiga, cari tahu kamu itu sering mati di mana. Misalnya lawan kita sering nyemes, terus kita sering mati, nggak bisa ngembaliin. Berarti jangan dikasih bola-bola yang nanggung atau kasih lob-lob yang buat mereka lebih mudah untuk menyerang kita. Kita kasih cara-cara dan strategi yang lainnya. Tips yang keempat yaitu tetap jaga partner kita. Nggak usah saling kecewa atau menyalahkan. Makanya kalau kita lihat atlet-atlet itu kan setiap mereka atau teman mereka melakukan kesalahan, tetap mereka tos. Tos itu loh, high five. Supaya apa ya? Supaya mereka masih tetap semangat. Misalnya partner kita nggak bisa servis nyantol, terus kan merasa, waduh bodoh banget ya aku nggak bisa. Terus kita kasih semangat. Gak apa-apa. Walaupun kita ada perasaan grogi, tapi kalau kita kasih semangat tuh, mungkin partner kita juga grogi, tapi melihat kita ngasih semangat tuh, mereka pikir kita yang nggak grogi. Padahal kita ya pura-pura nggak grogi. Itu sebenarnya dalam psikologi namanya fake it till you make it. Jadi kalau nggak bisa ya kita pura-pura bisa. Nanti lama-lama bisa sendiri. Aneh kan? Selain menjaga semangat partner kita tetap harus komunikasi mengenai strategi. Misalnya kalau kita ketemu kelemahannya lawan kita, bilang ke partner kita. Jangan dipendam sendiri. Jika kita menemukan kalau lawan itu mengincar salah satu dari kita, bilang aja kita nggak ke partner kita nggak apa-apa. Kayaknya lawannya yang itu ngincer kamu deh. Hati-hati aja, kamu sering dikasih misalnya backhandmu. Kamu jaga yang sebelah kanan, nanti aku ambil yang sebelah kiri atau gimana. Atur sendiri strateginya. Masih dalam rangka jaga partner, itu kalau kita grogi itu kadang kita greget sama partner kita. Terus cenderung nggak mau berbagi bola. Ini kesalahan yang besar ya. Jadi kecuali kalau partnermu cedera ya kita memang harus cover. Tapi kalau nggak cedera, jangan setiap bola yang harusnya partner kamu itu ambil, kamu saut. Nanti rusak sendiri strategi kalian.
Pasti banyak ke ruang-ruang kosong di lapanganmu kalau strateginya seperti itu. Misalnya partner kita itu kalau net itu selalu nanggung, ya nggak apa-apa. Kalau memang bagiannya dia suruh ngenet lagi nanggung nggak apa-apa. Mending nanggung daripada dari kitanya sendiri nyangkut. Bagiku kalau nanggung itu berarti masih ada kesempatan untuk bisa ngembaliin bola. Tapi kalau dari kita sendiri kesalahan nyangkut gara-gara strategi kita salah, itu berarti sudah mati poinnya. Tips yang kelima yaitu ingat-ingat kenangan masa lalu. Kita dari dulu, dari kecil, susah payah latihan, berkeringat, dimarah-marahi sama pelatih atau mantan pelatih. Masa jerih payah kita yang dulu itu kalah dengan perasaan grogi atau perasaan minder. Ingat-ingat juga kenangan kapan kita menang, biar kita tetap semangat. Yang keenam yaitu positive imagery. Ini teknik hampir semua atlet melakukannya. Belum bertanding, membayangkan kalau kita itu menang. Membayangkan video ini banyak di likes. Biar gak ngisin-ngisin nih. Atau dapat piala, dapat jajan. Mungkin atlet yang barusan ini pakai teknik ini ngentarai banget ya. Itu Kevin Gordon. Itu kan suka ngoceh-ngoceh sendiri. Reassuring himself. Yang ketujuh, be kreatif. Jadi bikin strategi-strategi baru. Tempatin ke sudut-sudut yang belum pernah kamu lakukan. Mungkin yang kalau di tengah-tengah lawan belum dicoba, ya dicoba. Kita kasih bola ke tengah-tengah lawan. Mungkin bisa dapat poin. Biasanya nettingan takut, gak apa-apa, tantangin aja netting. Tantangin smash biar mereka capek. Misalnya angkat-angkat bola terus, gak apa-apa biar mereka capek. Banyak kok orang-orang yang karena putus asa terus menjadi lebih kreatif. Biasanya dari pekerja seni ya kayak pelukis, pemahat. Dengan kata lain ya mereka itu stres tapi bisa menghasilkan karya-karya yang masterpiece. Oke, tips terakhir yaitu yang ke-8, tetap menyelesaikan pertandingan. Mungkin kita sudah kalah jauh poinnya, tapi kita nggak boleh menyerah begitu aja. Tetap kasih bola-bola yang jauh, yang bikin lawan capek. Supaya di game kedua mereka berkurang staminanya. Kalau kita nyerah karena cedera ya wajar ya, tapi kalau kita nyerah karena diincer terus atau disemesi lawan terus, ya jangan walk out lah. Kan masih ada kemungkinan lawannya juga cedera. Main-main aja yang ambil risiko banyak, kayak net-net tipis-tipis kayak gitu-gitu. Mungkin kalian masih ingat waktu Ginting lawan si Yuki ya. Waktu itu Ginting kakinya kram tapi masih tetap meneruskan pertandingan. Walaupun ya sakit-sakit, padahal kalau nggak kram mungkin bisa menang itu. Kalah menang udah biasa, kalau menang ya seneng. Kalau kalah ya paling nggak kalah dengan terhormat lah. Jangan kalah ngisin-ngisin. Oke, itu 8 tips dari saya. Ya sebenarnya mau ngomong banyak sih, tapi pertandingannya sudah hampir habis sih videonya. Kalau banyak-banyak ya nanti nggak bisa diinget, ya kan? By the way, ini set pertama aku kalah. Set kedua aku menang. Menangnya itu bukan karena ngincer Alex terus ya. Tapi karena dari kita, Stanley dan aku itu lebih bisa bekerja sama. Tadinya kan sama-sama kayak grogi gitu. Jadi sama-sama nggak ngerti mau ngapain soalnya kan lawannya juga baru. Oh, aku mohon maaf kalau videonya tadi ada halangan-halangan tertentu. Itu si Willy jalan-jalan.
blocking. Aku ingin tanya sih buat yang nonton ya. Misalnya kalian nih mainnya bagus, lalu punya partner yang bagus, terus lawannya nggak seberapa bagus. Itu kalian seneng nggak sih kalau partnermu bagus melebihi level dari lawanmu? Coba kalau kalian punya pendapat bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Kalau aku lihat Alex ini sebenarnya nggak digendong sih. Dia ini sudah lumayan bagus kok. Dan akhir-akhir ini banyak kemajuan dari Alex. Lebih sering ngejar bola. Terus mainnya juga lebih bersemangat. Nggak banyak guyon. Lebih serius. Aku seneng orang-orang yang kayak gitu. Meskipun nggak les. Tapi dia, aku amati kemarin juga tanya-tanya ke Rafael caranya ngenet yang pakai caranya Rafael tuh di slice. Meskipun ya tipis sih, tapi ya enggak. Biasanya sering nyantol. Rafael itu kan mainnya garis keras ya, jadi mainnya itu smash-smashnya keras, pukulan backhandnya juga keras. Tapi mainnya kurang banyak silang-silang, mainnya lurus-lurus saja. Ya nggak apa-apa, tiap orang kan punya ciri-ciri sendiri, ciri-ciri permainannya sendiri. Ini aku ragu-ragu mau ngambil. Aku pikir di belakang itu ada Stanley. Aku takut kena. Ini termasuk poin kritis. Kalau nggak salah kita cuma beda 2 poin. Biasanya kalau poinnya selisih sedikit gitu, yang menang itu yang lebih bisa mengatur ketenangan hati. Soalnya mainnya lebih lepas, jadi nggak nyemes-nyemes terus yang akibatnya sering nyantol. Atau itu kayak Stanley nyantol. Karena kepingin cepat selesai. Padahal kalau lihat om-om yang tua-tua tuh kalau tinggal sedikit, tinggal nyemes sedikit tuh pasti nggak nyemes. Cuma dikasih net silang. Dan cara itu efektif. Jadi biasanya kan orang kaget siap-siap untuk terima smash ternyata kok di net. Main nama siapapun tuh kita bisa belajar dari mereka meskipun sama om-om. Malah mereka punya banyak pengalaman. Kayak aku gini pengalaman nganggur. Stanley itu yang kerja keras. Aku nganggur, loh nganggur. Nganggur aja menang. Dapat poin. Oke, sudah selesai pertandingannya. Thanks for watching.